Pernahkah kau merasa segalanya tiba-tiba runtuh? Hidup yang dulu kau banggakan, perlahan hancur tanpa sebab. Doa-doa terasa menggantung di langit yang sunyi. Dan tak ada satupun yang menjawab panggilan hatimu. Di titik itu, kau mungkin menangis, merasa Tuhan menjauh, merasa dunia tak adil. Tapi sesungguhnya, di balik semua yang jatuh itu, semesta sedang menyiapkanmu untuk naik. Karena hanya jiwa yang kuat yang dipilih untuk diuji sedalam itu. Saat segalanya diambil, bukan berarti Tuhan membencimu, tapi Ia ingin kau menemukan sesuatu yang tak bisa diambil siapapun. Dirimu yang sejati. Dan jika saat ini kau sedang diambang lelah, percayalah, mungkin inilah tandanya. Kau sedang menjalani ujian terakhir sebelum lulus dari sekolah semesta. Dengarkan baik-baik, karena di antara air matamu, bisa jadi Tuhan sedang berbisik lembut. Aku bangga padamu, wahai jiwa yang bertahan. Bab 1, saat semesta mengujimu. Ada masa dalam hidup, di mana segalanya terasa salah. Doa tak lagi menenangkan, ibadah terasa kosong. Bahkan cahaya pun seolah bersembunyi dari matamu. Di masa itu, kau mungkin bertanya dalam hati, Tuhan, mengapa semuanya terasa berat? Apakah aku sudah kau tinggalkan? Tapi tahukah kau, wahai jiwa yang lelah, saat semesta tampak menutup pintu, sebenarnya Ia sedang membuka gerbang lain. Gerbang yang menuju kedewasaan jiwamu. Semua kehilangan, semua rasa sakit, semua yang membuatmu menangis sendirian di malam sepi, bukanlah kebetulan. Itu adalah surat cinta dari Tuhan yang dibungkus dalam bentuk ujian. Karena tidak ada jiwa besar yang lahir dari jalan yang mudah. Semesta menguji bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mengikis lapisan ego yang selama ini menutupi cahaya aslimu. Kadang, untuk mengenal siapa dirimu sebenarnya, Tuhan harus menanggalkan semua topengmu. Ia membiarkanmu kehilangan agar kau tahu bahwa kau tak pernah benar-benar memiliki apapun. Dan ketika semuanya diambil, satu-satunya yang tersisa hanyalah dirimu dan Dia. Disitulah perjalanan sebenarnya dimulai. Mungkin kau tak menyadarinya, tapi setiap air mata yang jatuh malam itu sedang membersihkan jiwamu dari kebanggaan dan keluh kesah. Dan suatu hari nanti, ketika kau menoleh ke masa lalu, kau akan berkata dengan lembut, ternyata semua itu bukan hukuman, tapi panggilan untuk pulang. Maka jangan menyerah saat semesta mengujimu. Karena setiap ujian adalah pintu menuju cahaya. Dan siapa yang tetap bertahan, dialah yang perlahan-lahan akan dikenal oleh langit. Bab 2, ujian itu bukan hukuman, tapi panggilan. Pernahkah kau merasa seolah dunia sedang bersekongkol melawanmu? Segalanya tak berjalan seperti yang kau rencanakan. Orang-orang yang dulu dekat mulai menjauh. Dan apapun yang kau lakukan terasa tak cukup. Di saat seperti itu, mudah sekali bagi hati untuk salah paham. Mudah sekali mengira bahwa Tuhan sedang marah. Bahwa semesta sedang menghukummu atas kesalahan yang mungkin tak kau sadari. Tapi dengarkan ini dengan hati yang tenang. Ujian bukanlah hukuman, ia adalah panggilan. Panggilan agar kau berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia. Agar kau kembali menengok ke dalam dirimu sendiri. Karena selama ini, mungkin kau terlalu sibuk memperbaiki hidup di luar, sampai lupa merawat hidup di dalam. Tuhan tak sedang menjauh, justru Ia sedang mendekat, lewat setiap kegagalan, kehilangan, dan luka yang kau alami. Ia tahu, tanpa sedikit goresan, jiwamu tak akan pernah bangun dari tidur panjangnya. Dan setiap kali kau merasa disakiti, sesungguhnya semesta sedang memanggilmu untuk melihat lebih dalam. Apa yang sebenarnya ingin aku pelajari dari kejadian ini? Ujian itu seperti cermin. Ia tak datang untuk menjatuhkanmu, tapi untuk menunjukkan sisi-sisi dirimu yang belum kau kenali. Terkadang, Tuhan mengizinkan seseorang melukaimu, bukan untuk membuatmu hancur, tapi agar kau belajar memaafkan tanpa pamrih. Kadang, Ia mengambil sesuatu yang kau cintai, agar kau tahu betapa dalam hatimu masih ada rasa memiliki yang belum dilepaskan. Dan kadang, Ia membuatmu gagal berkali-kali, agar kau mengerti, yang seharusnya kau kejar bukan hasil, tapi ketundukan dan keikhlasan. Saat kau mulai memahami ini, air matamu perlahan berubah makna. Kau tak lagi menangis karena kecewa,
Tapi karena tersentuh oleh cara Tuhan mendidikmu dengan lembut, kau mulai melihat betapa indahnya pola itu. Bahwa setiap luka membawamu lebih dekat pada pemahaman. Setiap kehilangan membawamu lebih dekat pada Tuhan. Dan ketika hatimu mulai bisa berkata, "Aku percaya, semua ini pasti ada maksud baik." Maka di saat itulah, kau mulai lulus dari babak pertama ujian semesta. Ujian itu bukan tentang seberapa banyak kau bisa menahan sakit, tapi seberapa dalam kau bisa menemukan makna di baliknya. Karena orang yang masih merasa dihukum, belum benar-benar mengenal cinta Tuhan. Tapi orang yang melihat ujian sebagai panggilan, sudah mulai berjalan di jalan para jiwa yang dipilih. Dan jika kini kau sedang diuji, jangan buru-buru minta semua berakhir. Mintalah agar hatimu cukup lembut untuk memahami pesan yang tersembunyi. Sebab setelah badai itu reda, kau akan melihat, bukan semesta yang mengujimu, tapi Tuhan yang sedang mengundangmu untuk kembali ke pelukannya. Karena bagi jiwa yang telah sadar, setiap ujian bukan lagi sesuatu yang menakutkan, melainkan panggilan cinta dari Sang Pemilik Semesta. Bagian 3, ketika kau tidak lagi menyalahkan. Setelah melewati begitu banyak luka dan air mata, ada satu momen sunyi yang pelan-pelan datang ke dalam hidupmu. Sebuah momen di mana kau berhenti bertanya, "Mengapa semua ini terjadi padaku?" Dahulu, setiap kejadian pahit membuatmu ingin mencari siapa yang salah. Kau menyalahkan orang-orang yang meninggalkanmu, menyalahkan nasib yang tak berpihak. Bahkan dalam diam, kau sempat menyalahkan Tuhan. Tapi kini, sesuatu di dalam dirimu mulai berubah. Kau mulai lelah melawan, lelah berdebat dengan takdir. Ada kesadaran yang pelan tapi pasti tumbuh di hatimu, bahwa semua yang terjadi sebenarnya bukan untuk menyakitimu, melainkan untuk menyadarkanmu. Di titik itu, air matamu tak lagi pahit. Kau mulai bisa memandang masa lalu tanpa amarah. Karena kini kau tahu, orang-orang yang menyakitimu hanyalah perpanjangan tangan Tuhan. Pengantar pelajaran hidup yang harus kau pahami. Dan ketika hatimu mulai bisa berkata, mungkin memang begitulah jalannya, maka di sanalah tanda ketiga mulai tampak. Kau berhenti menyalahkan, dan mulai memahami. Kau tak lagi memandang hidup sebagai deretan kebetulan. Setiap peristiwa, sekecil apapun, terasa memiliki tempatnya sendiri. Kau mulai melihat keteraturan di balik kekacauan. Mulai memahami bahwa semua yang datang padamu hanyalah cerminan dari apa yang perlu kau sembuhkan di dalam diri. Dulu, saat seseorang mengkhianatimu, hatimu hancur. Tapi kini kau belajar melihat. Mungkin kau sedang diajarkan untuk setia. Dulu, ketika kau diabaikan, egomu memberontak. Tapi kini kau tahu. Mungkin kau sedang diajarkan untuk mengenali nilai dirimu sendiri tanpa butuh pengakuan siapapun. Dan dulu, ketika doa-doamu tak terkabul, kau merasa kecewa. Tapi sekarang kau paham. Mungkin yang tidak dikabulkan itu adalah hal-hal yang sebenarnya bisa menjauhkanmu darinya. Semua mulai terasa ringan ketika kau berhenti menunjuk keluar, dan mulai menatap ke dalam. Kau menyadari bahwa sumber penderitaan bukan pada kejadian, tapi pada caramu memaknainya. Maka perlahan, kemarahan itu padam. Yang tersisa hanyalah ketenangan yang sederhana. Kau tak lagi menuntut dunia untuk sempurna, karena kau tahu. Dunia hanyalah tempat belajar, bukan tempat membalas dendam. Di titik ini, Tuhan sedang menanamkan sesuatu yang berharga di jiwamu. Kebijaksanaan. Kau mulai menjadi lebih lembut. Bukan karena tak mampu marah, tapi karena sudah tak perlu lagi. Kau mulai memaafkan, bukan karena mereka pantas dimaafkan, tapi karena kau ingin hatimu merdeka. Dan itulah tanda bahwa semesta mulai mengenalmu. Kau tidak lagi bereaksi seperti manusia yang terluka, tapi merespons seperti jiwa yang sadar. Karena saat kau berhenti menyalahkan, maka untuk pertama kalinya dalam hidup, kau mulai melihat betapa segala sesuatu telah dirancang dengan penuh cinta. Bahkan hal-hal yang dulu membuatmu menangis. Di titik itu, kau bukan lagi korban kehidupan. Kau telah menjadi saksi atas keindahan rahasia takdir. Bab 4, keheningan yang mulai kau nikmati. Setelah badai itu berlalu, kau menyadari sesuatu yang tak pernah kau duga sebelumnya. Bahwa di balik semua kehilangan, ternyata ada ruang sunyi yang menenangkan. Dulu,
Keheningan membuatmu gelisah. Kau takut sendirian. Kau mencari keramaian agar hati terasa hidup. Kau sibuk berbicara agar pikiran tak sempat mendengar suara batinmu sendiri. Tapi kini, sesuatu berubah. Kau mulai menikmati duduk dalam diam, tanpa perlu musik, tanpa perlu percakapan, tanpa perlu alasan. Ada ketenangan aneh yang muncul dari dalam dada. Seolah-olah seluruh semesta sedang bernapas bersamamu. Kau mulai mengerti bahwa keheningan bukan kekosongan. Ia adalah rumah tempat Tuhan berbisik paling lembut. Dulu, kau mencari jawaban di luar dirimu. Pada manusia, buku, dan waktu. Tapi di tengah diam yang hening itu, tiba-tiba semua jawaban terasa hadir begitu saja. Bukan melalui kata, tapi melalui rasa. Kau mulai mengenal suara yang halus di dalam hatimu. Yang tak berteriak, tapi selalu tahu arah mana yang benar. Suara itu bukan dari pikiranmu, tapi dari sumber yang jauh lebih dalam. Dari kesadaran ilahi yang selama ini menunggu untuk kau dengar. Disinilah, jiwamu mulai pulang. Keheningan itu menjadi sahabatmu. Ia tak lagi menakutkan, tapi menenangkan. Kau tak lagi berusaha kabur dari sepi. Karena kau tahu, di sanalah Tuhan berdiam. Saat dunia ribut dengan urusannya sendiri, kau duduk dalam damai, menyadari bahwa segala sesuatu hanyalah ilusi yang datang dan pergi. Di tengah hening, kau belajar memisahkan antara yang fana dan yang abadi. Kau melihat betapa banyak hal yang dulu kau kejar. Pengakuan, pujian, cinta manusia. Ternyata hanya bayangan yang tak pernah bisa memuaskanmu. Kini, kau tidak lagi lapar akan perhatian. Tidak lagi haus akan validasi. Karena dalam diam itu, kau merasakan sesuatu yang jauh lebih besar. Ketenangan yang tidak bergantung pada apapun. Kedamaian yang tidak bisa diberikan dunia. Itulah tanda keempat. Kau mulai menikmati keheningan sebagai tempat pulang. Dalam keheningan, kau belajar mendengar bukan dengan telinga, tapi dengan hati. Kau mulai memahami bahwa Tuhan tak selalu berbicara dengan kata. Kadang ia hanya hadir. Lewat hembusan angin, lewat detak jantungmu. Lewat rasa tenteram yang tiba-tiba muncul tanpa sebab. Dan ketika malam tiba, di antara sepi dan doa, kau tersenyum tanpa sadar. Karena kau tahu, ternyata selama ini, Tuhan tak pernah pergi. Ia hanya menunggu saat hatimu cukup sunyi untuk bisa mendengarnya. Disitulah perjalanan jiwamu naik ke tingkat berikutnya. Bukan lagi sekadar menerima takdir, tapi menemukan kedamaian dalam diam. Sebab hanya di dalam keheningan yang suci, manusia benar-benar mengenal dirinya dan menemukan bahwa di dasar jiwanya ada Tuhan yang selalu tinggal. Tak pernah jauh, tak pernah hilang. Bab 5, kau tidak lagi mengejar, tapi menarik segala dengan tenang. Setelah menemukan kedamaian dalam sunyi, sesuatu yang lebih halus mulai tumbuh di dalam dirimu. Dahulu, kau terbiasa berlari, mengejar mimpi, rezeki, cinta, dan pengakuan. Kau hidup dalam bayang-bayang, harus berhasil, harus diakui, harus dimiliki. Tapi kini, langkahmu berubah. Kau tak lagi berlari, kau mulai berjalan dengan tenang. Tidak karena kau menyerah, tapi karena kau mulai paham bahwa segala sesuatu memiliki waktunya sendiri. Kau sadar, hidup bukanlah tentang mengejar, tapi tentang menjadi seirama dengan aliran semesta. Kau mulai melihat hukum Tuhan bekerja dalam diam. Bahwa apapun yang benar-benar ditakdirkan untukmu, akan datang tanpa perlu kau paksa. Dulu, kau takut kehilangan kesempatan, tapi kini kau tahu, yang memang bukan untukmu, tak akan menetap. Dan yang memang untukmu, tak akan pernah tersesat. Kau tak lagi memohon dengan gelisah. Karena kini kau berdoa dengan kesadaran. Kau tahu, Tuhan tak menilai seberapa keras kau meminta, tapi seberapa dalam kau percaya. Dan kepercayaan sejati selalu diam. Ia tidak memaksa, tidak tergesa. Ia tahu bahwa waktu Tuhan selalu sempurna. Di titik ini, sesuatu yang ajaib mulai terjadi. Apa yang dulu kau kejar, kini datang dengan sendirinya. Rezeki yang dulu kau cemas akan pergi, kini mengalir lewat jalan yang tak pernah kau duga. Orang-orang yang selaras dengan frekuensi hatimu, mulai mendekat tanpa perlu kau panggil. Bahkan cinta, yang dulu kau cari mati-matian, kini hadir dalam wujud yang lebih murni.
bukan untuk mengisi kekosonganmu, tapi untuk berjalan bersamamu. Kau mulai paham bahwa ketika hati sudah selaras, semesta pun ikut menyesuaikan langkahnya. Kau tak lagi hidup dari kekhawatiran, tapi dari kepercayaan. Kau tahu bahwa setiap hal memiliki waktu tumbuhnya, seperti bunga yang tak bisa dipaksa mekar sebelum waktunya. Maka kini, ketika orang lain sibuk mengejar, kau memilih untuk menjadi magnet. Kau menarik bukan dengan usaha yang panik, tapi dengan getaran ketenangan yang terpancar dari hatimu. Karena ketika jiwa berada di frekuensi pasrah, ia menjadi sejalan dengan hukum alam semesta. Disinilah rahasia kehidupan terungkap. Semakin kau tenang, semakin segala hal datang mendekat. Itulah tanda kelima. Kau tidak lagi mengejar, tapi menarik segala dengan tenang. Kau tak lagi hidup untuk mendapatkan, tapi untuk menjadi. Dan dari keberadaan yang tenang itu, segalanya datang, tanpa perlu kau minta, tanpa perlu kau takutkan, karena semesta mengenali jiwa yang sudah pulang. Kini kau tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak datang karena kau mengejar dunia, tapi karena kau sudah menyatu dengan alurnya. Dan saat itu terjadi, hidupmu tak lagi terasa seperti perjuangan, tapi seperti doa yang berjalan. Bab 6, kau mulai melihat segalanya dengan mata jiwa. Ada masa di mana matamu berhenti hanya sekadar melihat. Tidak lagi sibuk menilai, menimbang, atau menghakimi. Karena perlahan, engkau mulai melihat dengan mata jiwa. Dunia tak lagi tampak seperti panggung kebaikan dan keburukan semata, tapi sebagai ruang belajar tempat semua jiwa sedang menempuh takdirnya masing-masing. Engkau tidak lagi marah pada masa lalu, sebab kini kau memahami, semuanya memang harus terjadi seperti itu. Orang-orang yang pernah menyakitimu kini tampak berbeda di matamu. Kau tak lagi melihat mereka sebagai pelaku dosa, tapi sebagai utusan Tuhan yang diizinkan hadir untuk mengajarkanmu arti kesabaran, arti melepaskan, arti mencintai tanpa memiliki. Dan tiba-tiba, kau menangis bukan karena terluka, tapi karena sadar betapa dalam kasih Tuhan mengalir melalui semua peristiwa. Kau menyadari, setiap air mata dulu bukan kutukan, melainkan penyucian. Setiap kehilangan dulu bukan akhir, melainkan pembuka jalan pulang. Kini, di dalam diam, kau mulai membaca tanda-tanda yang dulu kau abaikan. Daun yang jatuh, angin yang berhembus, tatapan anak kecil di jalan. Semua seakan berbicara dalam bahasa Tuhan yang halus dan lembut. Engkau mulai memahami bahwa semesta tidak pernah salah. Tidak pernah ada kebetulan, tidak pernah ada keterlambatan. Semua datang tepat waktu, sesuai dengan kesiapan jiwamu. Kau pun berhenti bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Karena hatimu kini menjawab, karena jiwaku yang memintanya. Dari titik ini, hidup tak lagi tampak sebagai perjuangan, melainkan tarian yang indah antara kehendak Tuhan dan penerimaan hamba. Setiap orang yang datang padamu, baik yang membawa cahaya atau luka, kini kau sambut dengan senyum yang sama. Karena engkau tahu, mereka hanyalah cermin dari bagian dirimu sendiri, yang sedang meminta untuk dipeluk, bukan dihakimi. Engkau mulai mengerti bahwa kebijaksanaan bukanlah banyaknya pengetahuan, tapi kemampuan untuk melihat segala sesuatu dengan kasih. Di tahap ini, hati menjadi bening. Ia tidak lagi ingin menjadi benar, tapi ingin menjadi damai. Dan dalam kedamaian itu, pandanganmu menembus lapisan dunia. Engkau mulai merasakan bahwa segala sesuatu memiliki napas yang sama. Napas ilahi yang menghidupi daun, batu, hewan, dan manusia. Segalanya terhubung. Tak ada yang terpisah. Tak ada aku dan mereka. Yang ada hanyalah satu kesadaran besar yang sedang menatap dirinya sendiri, melalui jutaan wajah yang berbeda. Disinilah mata jiwamu mulai terbuka sepenuhnya. Dunia tak lagi tampak menakutkan, karena yang kau lihat kini bukanlah bentuknya, tapi cahaya yang meliputi segalanya. Kau mulai melihat Tuhan bukan hanya di langit, tapi juga di mata siapapun yang menatapmu. Dan mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupmu, kau benar-benar mengerti makna sujud. Bukan sekadar menundukkan kepala, tapi tunduknya seluruh jiwa pada keindahan yang tak terpisahkan dari apapun. Bab 7, kau tak lagi takut kehilangan. Pada akhirnya, setelah semua luka sembuh dan mata jiwamu terbuka,
Kau sampai pada tahap yang dulu paling menakutkan, kehilangan. Tapi kini, rasanya berbeda. Tak lagi seperti dulu, ketika setiap perpisahan membuatmu gemetar. Ketika setiap kehilangan terasa seperti runtuhnya seluruh dunia. Sekarang, kau memandang kehilangan seperti embun pagi yang perlahan menguap saat matahari naik. Bukan karena hilang, tapi karena telah menyatu kembali dengan langit. Kau mulai memahami bahwa tak ada yang benar-benar pergi. Tak ada yang benar-benar berakhir. Semuanya hanya berubah bentuk, berpindah tempat, dan melanjutkan perjalanan. Dahulu, kau menggenggam segalanya erat-erat, orang, mimpi, rencana, bahkan kenangan. Kau takut bila semuanya pergi, kau takkan punya apa-apa lagi. Tapi kini kau tahu, tidak ada yang benar-benar milikmu. Bahkan napas yang kini keluar dari dadamu pun bukan milikmu. Ia hanya titipan yang akan kembali pada pemiliknya saat waktunya tiba. Dan dari kesadaran itulah lahir sebuah kebebasan yang halus. Seperti udara yang tak bisa dikurung, seperti cahaya yang tak bisa dimiliki. Kau tidak lagi takut kehilangan, karena kau tahu, apapun yang benar-benar untukmu, takkan pernah meninggalkanmu. Kau tidak lagi berlari mengejar orang yang pergi, atau menangis memohon agar sesuatu bertahan. Sebab hatimu telah belajar percaya bahwa Tuhan tak pernah mencabut sesuatu kecuali untuk menanam yang lebih dalam. Setiap kehilangan ternyata adalah ruang yang dibuka oleh Tuhan, agar sesuatu yang lebih tinggi bisa masuk. Kadang, Ia mengambil seseorang dari hidupmu bukan karena kau tak pantas mencintai, tapi karena kau sudah siap mencintai tanpa bergantung. Kadang, Ia menghancurkan rencanamu bukan karena Ia ingin menghukummu, tapi karena Ia ingin menunjukkan bahwa jalannya lebih indah daripada semua rencana yang pernah kau buat. Kau pun mulai melihat bahwa kehilangan bukanlah lawan dari memiliki, melainkan bagian dari siklus kasih Tuhan. Apapun yang datang, kau sambut dengan senyum. Apapun yang pergi, kau lepaskan dengan doa. Tak lagi ada tangis yang menolak, hanya keheningan yang menerima. Di titik ini, hidup menjadi sangat ringan. Tidak ada lagi rasa takut untuk jatuh, karena kau telah menemukan tanah yang sesungguhnya. Bukan di luar, tapi di dalam hatimu sendiri. Kau menyadari, tak ada kehilangan yang bisa benar-benar melukaimu. Karena kau telah menemukan sesuatu yang tak bisa diambil siapapun. Rasa pulang di dalam dirimu. Dan saat kau menatap langit sore yang perlahan memerah, kau tersenyum kecil dan berbisik lirih dalam hati. Sekarang aku mengerti, Tuhan. Semua yang kau ambil dariku, sesungguhnya kau ambil untuk mengembalikan aku kepadamu. Sejak saat itu, kehilangan tidak lagi menjadi momok, tapi menjadi pintu menuju kedekatan yang lebih dalam dengan Sang Pemilik kehidupan. Dan di sanalah ketenangan sejati bersemayam. Bukan karena segalanya tetap, tapi karena engkau telah belajar mencintai apapun yang datang dan pergi, tanpa syarat, tanpa takut, tanpa batas. Bab 8. Kau merasakan segalanya tapi tidak tenggelam di dalamnya. Setelah melewati kehilangan dan menemukan damai di tengah sunyi, sesuatu dalam dirimu berubah secara halus namun mendalam. Kau tidak lagi menolak rasa, tidak lagi menepis sedih, tidak pula berlebihan dalam bahagia. Kau biarkan semuanya datang, mengalir melalui jiwamu seperti sungai yang jernih. Mengalir tanpa harus kau bendung, tanpa harus kau genggam. Kau mulai memahami bahwa menjadi bijak bukan berarti tak lagi merasakan, tapi justru merasakan semuanya tanpa tenggelam di dalamnya. Dulu, ketika marah datang, ia menyeretmu dalam badai. Ketika cinta datang, kau mabuk oleh keindahannya. Ketika kecewa hadir, dunia terasa runtuh. Tapi kini, kau berdiri di tengah semuanya dengan hati yang tenang. Seperti lautan yang tetap luas, meski ombaknya bergulung. Kau tidak lagi melawan rasa. Karena kau tahu, setiap emosi hanyalah gelombang yang datang membawa pesan. Amarah memberitahumu tentang batas. Sedih mengajarkanmu tentang kedalaman. Bahagia mengingatkanmu tentang syukur. Semua rasa itu adalah guru-guru halus yang dikirim oleh Tuhan untuk menuntun kesadaranmu. Kini, saat air mata menetes, kau tidak tergesa menghapusnya. Kau biarkan ia jatuh di pipi, lalu mengucap pelan. Terima kasih, karena melalui rasa ini, aku bisa mengenal diriku lebih dalam. Kau tahu bahwa segala rasa bukan untuk dihindari, tapi untuk disadari, agar tidak menguasaimu.
Kau belajar menjadi saksi bagi gelombang hidupmu sendiri. Menyadari tanpa menolak, memeluk tanpa melekat. Ketika seseorang menghina, kau tidak marah. Kau melihat luka di balik kata-katanya. Ketika seseorang mencintaimu, kau tidak terbuai. Kau tahu, ia hanyalah perantara kasih Tuhan. Semua hal yang dulu mampu membuatmu terguncang, kini lewat seperti angin yang menyinggahi wajahmu, terasa, tapi tidak mengguncang dasar dirimu lagi. Kau mulai hidup dari pusat kesadaran, bukan dari reaksi. Kau merasakan setiap hal yang datang, tapi tak lagi mengidentifikasi dirimu dengannya. Kau bukan lagi sedih, tapi kau sedang merasakan sedih. Kau bukan marah, tapi hanya sedang melewati marah. Dan di antara rasa-rasa itu, kau menemukan ruang yang tak tergoyahkan. Ruang hening di dalam dada, tempat Tuhan bersemayam tanpa suara. Di sana, semua rasa hanyut dan larut, tapi inti jiwamu tetap utuh. Kau menyadari bahwa kedewasaan spiritual bukan berarti menjadi kebal, melainkan menjadi lembut, namun kokoh. Seperti langit yang menampung semua cuaca. Begitulah hatimu kini menampung segala rasa. Tak ada yang harus ditolak, tak ada yang perlu dikejar. Semua yang datang kau sambut dengan senyum. Semua yang pergi kau lepaskan dengan doa. Dan dalam keseimbangan itu, kau menemukan rahasia besar kehidupan. Bahwa yang membuatmu menderita bukanlah rasa itu sendiri, tapi keterikatanmu padanya. Kini keterikatan itu luruh, dan kau pun menjadi bebas. Bebas untuk mencintai tanpa takut. Bebas untuk merasa tanpa kehilangan damai. Inilah kebijaksanaan sejati. Bukan mematikan rasa, tapi hidup sepenuhnya di dalamnya. Sambil tetap terjaga dalam kesadaran yang tenang. Bab 9, kau menjadi cahaya bagi sekitarmu. Setelah melalui badai, kehilangan, dan kesunyian yang menyucikan, kini jiwamu mulai memancarkan sesuatu yang tak bisa disembunyikan, cahaya. Bukan cahaya yang terlihat oleh mata, tapi yang terasa oleh hati mereka yang mendekat padamu. Kau tidak lagi berusaha untuk menjadi sesuatu. Tidak berambisi menjadi bijak, suci, atau diakui. Karena tanpa disadari, kebeningan batinmu sendiri telah menuntun orang lain untuk tenang. Kehadiranmu kini menjadi tempat beristirahat bagi hati yang lelah. Orang-orang datang padamu tanpa tahu kenapa. Mereka sekadar ingin duduk di dekatmu, mendengarkan suaramu, atau sekadar merasakan keheningan di sekitarmu yang entah bagaimana terasa menenangkan. Kau tak memberi nasihat panjang. Kadang hanya diam, tapi diam itu seperti pelukan lembut yang menenangkan luka yang tak bisa diucapkan. Karena kini kau tahu, cahaya sejati tak datang dari kata-kata, tapi dari getaran jiwa yang selaras dengan sumbernya. Dulu kau berjuang keras ingin mengubah orang lain. Ingin mereka sadar, ingin mereka ikut jalanmu. Tapi kini, kau hanya menjadi dirimu sendiri. Dan perubahan itu terjadi tanpa paksaan. Seperti lilin yang tak berusaha menerangi. Ia hanya membakar dirinya dengan tulus. Dan cahaya itu mengalir dengan sendirinya. Kau mulai memahami bahwa menjadi cahaya bukan berarti selalu kuat, tapi selalu jujur dengan hatimu. Kau bisa menangis, tapi tangismu kini membawa ketenangan, bukan keputusasaan. Kau bisa diam, tapi diam itu bukan kosong, melainkan doa yang hidup. Di sekitar orang-orang yang masih berjuang dalam gelap, kau tak lagi menghakimi. Karena kau tahu, kau pun pernah tersesat. Maka kini, alih-alih menunjuk jalan, kau menjadi jalan itu sendiri, melalui kelembutan, kesabaran, dan kehadiran yang tulus. Kadang kau hanya menatap seseorang dengan mata yang penuh kasih. Dan tanpa kata, mereka mengerti bahwa mereka tidak sendirian. Itulah cahaya yang kini kau bawa. Cahaya yang tidak menyilaukan, tapi menghangatkan. Kau tidak memaksa siapapun untuk melihat. Tapi siapapun yang hatinya terbuka, akan merasakan sesuatu dalam dirimu yang seolah memanggil mereka untuk pulang. Dan perlahan, kau mengerti bahwa menjadi cahaya bukanlah tentang menjadi istimewa, tapi tentang menjadi saluran. Cahaya itu bukan milikmu, ia hanya melewatimu. Kau hanyalah jendela tempat sinar Tuhan menembus dunia. Maka kini, kau hidup bukan untuk mencari makna, tapi untuk menjadi makna bagi mereka yang lupa siapa dirinya. Dalam langkahmu ada doa, dalam tatapanmu ada kasih,
Dalam diam-mu ada zikir yang tak terucap. Dan tanpa kau sadari, hidupmu telah berubah menjadi ladang penerangan. Bukan dengan megahnya, tapi dengan sederhana. Seperti lentera di tengah malam yang sepi. Menuntun orang-orang pulang tanpa pernah tahu siapa yang menyalakannya. Inilah saat di mana jiwamu tak lagi hanya berjalan untuk dirinya, tapi menjadi mercusuar bagi jiwa-jiwa lain yang masih mencari arah. Kau telah menjadi cahaya. Bukan karena ingin bersinar, tapi karena kau telah menjadi satu dengan sumber segala cahaya itu sendiri. Bab 10, kau menyatu dengan kehendaknya. Setelah perjalanan panjang yang melelahkan, setelah air mata dan doa yang tak terhitung jumlahnya, setelah keheningan, kehilangan, dan penerimaan yang begitu dalam, tibalah kau pada titik yang paling lembut, titik di mana tak ada lagi aku yang tersisa. Segala keinginan, segala ambisi, bahkan segala rasa ingin dimengerti, semuanya luruh. Yang tersisa hanyalah keheningan murni, seperti permukaan danau tanpa riak, di mana setiap hembus napasmu seakan berpadu dengan napas semesta. Disinilah kau mulai memahami arti sejati dari kalimat yang dulu sering kau ucapkan tanpa makna. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa sesungguhnya, segala sesuatu datang darinya, dan segala sesuatu kembali kepadanya. Bukan sekadar lafaz di bibir, tapi sebuah kesadaran utuh. Bahwa tidak ada apapun yang terjadi di luar kehendaknya. Kau tidak lagi melawan arus kehidupan. Sebab kini kau adalah arus itu sendiri. Kau tidak lagi memohon agar sesuatu terjadi. Sebab kau tahu, yang terjadi adalah kehendaknya. Dalam keheningan itu, doa-doamu berubah bentuk. Tidak lagi berisi permintaan, tapi menjadi bisikan lembut. Jadikan aku sesuai dengan kehendakmu, ya Rabbi. Tak ada lagi, aku ingin begini. Yang ada hanyalah, biarlah engkau yang memilihkan. Inilah puncak perjalanan jiwa, bukan ketika kau merasa paling suci, tapi ketika kau merasa tak ada lagi yang perlu dipertahankan. Semua telah dikembalikan kepada pemiliknya. Kau pun menyadari, Tuhan tak pernah jauh. Ia tidak pernah meninggalkanmu. Bahkan di saat kau merasa paling hancur dulu, justru di sanalah ia paling dekat, sedang menuntunmu menuju titik pulang ini. Kini, hidupmu menjadi zikir yang berjalan. Setiap langkah adalah sujud, setiap napas adalah tasbih. Setiap pandangan adalah penyaksian atas kehadirannya. Kau tidak lagi mencari Tuhan, karena kau hidup di dalamnya. Kau tidak lagi berdoa dengan kata-kata, karena seluruh keberadaanmu telah menjadi doa itu sendiri. Di tahap ini, waktu seolah kehilangan maknanya. Masa lalu tak lagi menyakitkan, masa depan tak lagi menakutkan. Yang ada hanya saat ini, dan di dalamnya, Tuhan hadir sepenuhnya. Kau tidak lagi ingin dikenal, karena telah cukup dikenal oleh langit. Kau tidak lagi ingin memiliki, karena telah dimiliki oleh kehendak yang lebih agung. Hidupmu menjadi seperti air yang mengalir. Tenang, tapi menghidupi, lembut, tapi tak terhentikan. Di sanalah engkau benar-benar bebas. Bukan karena bisa melakukan apapun, tapi karena tak lagi ingin selain apa yang dikehendakinya. Inilah saat di mana, aku, dan, dia, bukan lagi dua. Tapi satu kesadaran yang menyatu dalam cinta tanpa batas. Tidak ada lagi jarak antara doa dan jawaban. Antara harap dan kenyataan. Karena semuanya telah larut dalam satu samudra, kehendak ilahi. Dan dalam keheningan itu, kau hanya tersenyum, seolah seluruh perjalananmu yang penuh air mata dulu kini berpadu menjadi satu kalimat suci. Aku tenang, karena aku telah kembali. Aku tidak memiliki apapun, karena aku telah menjadi milikmu sepenuhnya. Di sanalah perjalanan ini berakhir. Bukan dalam kemenangan, tapi dalam kepasrahan yang sempurna. Di mana jiwa akhirnya benar-benar pulang ke rumahnya, dalam pelukan Tuhan. Inilah akhir dari perjalanan spiritual, 10 tanda kamu sudah lulus ujian semesta. Sebuah perjalanan dari luka menuju kesadaran. Dari kehilangan menuju penerimaan. Dan dari, aku, menuju, dia. Kini, perjalanan jiwamu telah tiba di ujungnya. Bukan karena selesai, tapi karena kau telah menemukan bahwa tidak pernah ada ujung dalam perjalanan menuju Tuhan. Setiap luka, setiap kehilangan, setiap air mata. Semuanya ternyata hanyalah cara semesta memahat hatimu.
agar ia cukup bening untuk memantulkan wajahnya. Dan di titik ini, kau tak lagi berdoa untuk hidup yang mudah, tapi untuk hati yang kuat. Kau tak lagi memohon agar semua berjalan sesuai kehendakmu, tapi agar kau mampu berjalan sesuai kehendaknya. Karena kini kau tahu, ujian bukanlah tanda Tuhan menjauh, tapi tanda bahwa ia sedang mendekat. Sangat dekat, bahkan sedekat napasmu sendiri. Maka berjalanlah, wahai jiwa yang telah lulus. Jangan takut pada badai berikutnya, sebab kau telah menjadi lautan. Jangan takut pada gelap, sebab cahaya itu kini tinggal di dalam dirimu. Dan jika suatu hari kau kembali merasa kehilangan arah, cukup tutup matamu, tarik napas perlahan. Lalu bisikan lembut dalam hatimu, "Aku milikmu, ya Allah. Aku telah pulang." Inilah tanda tertinggi dari jiwa yang telah lulus ujian semesta. Bukan ketika ia bebas dari penderitaan, tapi ketika ia damai di tengah segalanya. Karena jiwa yang damai adalah jiwa yang telah menemukan Tuhan di dalam dirinya sendiri.